Perusahaan kopi terbesar di dunia yang namanya Starbucks akhirnya menyerah guys. Dia mengibarkan bendera putih karena dia akhirnya kolaps, kalah bertarung melawan Luckin Coffee di China. Jadi ini berita yang luar biasa karena kemarin kita baru bikin videonya soal Luckin Coffee juga ya. Ternyata perkembangannya begitu cepat. Per hari ini resmi Starbucks dibeli sama China guys. Gila nih, hebat banget sih China ini. Kopi kebanggaan Amerika Serikat aja bisa dia take over loh. So kalau lu penasaran gimana sih perjalanannya dan siapa yang beli Starbucks China, jangan di skip video ini karena ini bisa berdampak ke petani coklat, kopi, dan kelapa yang ada di Indonesia. Oke guys, tunggu apa lagi? Let's check this out. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut guys, kita bahas dulu ya tentang sejarahnya Starbucks ini masuk ke China. Kita nggak usah ngomong panjang kali lebar soal Starbucks sendiri. Udah tahu dia salah satu perusahaan yang growth-nya paling cepat di dunia. Bisnisnya jualan air dikasih kopi. Itulah yang namanya Starbucks. Nah di Indonesia sendiri dalam 10 tahun terakhir mereka itu trending banget ya. Tapi di China Starbucks itu butuh waktu bertahun-tahun loh buat bisa menjadi salah satu yang paling terkenal lah di sana. Karena dia masuk di China itu dari 19 tahun yang lalu loh. Gila nggak? Dan ini salah satu kisah sukses story ya, merek Amerika di dataran mainland China. Ya hari ini sih di sana Starbucks itu udah sama kayak KFC lah, atau kalau lu ngomong Big Mac, McD, ya Starbucks itu udah begitu populernya sampai setara dengan brand-brand yang masuk lebih awal. Tapi kalau lu bayangin ya, China itu kan sejarahnya nggak punya budaya minum kopi guys. Makanya susah banget buat Starbucks itu penetrasi. Budayanya orang Cina itu minum teh. Tiba-tiba ujung-ujungnya datang Starbucks pengen jualan kopi. Makanya berat banget perjalanan mereka. Tetapi dengan sejarah cara akhirnya mereka bisa maju juga. Kenapa dia butuh waktu bertahun-tahun buat bisa tumbuh di Cina? Ya simpel aja, karena lu udah tahu ya harga Starbucks itu mahal banget. Rasanya juga sebenarnya biasa banget lah. Lalu lu bayangkan tiba-tiba mereka ketemu pasar yang benar-benar nggak tahu yang namanya kopi. Makanya CEO Starbucks juga bilang berulang kali mereka itu hampir nyerah di Cina. Tapi untungnya 20 tahun yang lalu Cina itu sempat menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Tiba-tiba banyak investasi asing yang masuk. Mereka tiba-tiba membuka diri terhadap orang asing dan makin banyak perusahaan asing yang buka cabang, buka toko, buka perusahaan, buka pabrik di sana, dan mereka membawa karyawannya, budaya karyawan Amerika, budaya karyawan Barat, budaya karyawan asing masuk ke sana, dan mereka mempopulerkan minum kopi ke sesama mereka yang ujung-ujungnya ke orang lokal juga. Jadi Starbucks itu save by the bell guys. Jadi mereka benar-benar hampir kolaps itu 20 tahun yang lalu, cuman akhirnya terselamatkan karena tiba-tiba ekonomi Cina tumbuh tinggi. Akibatnya penghasilan mereka tumbuh tinggi dan mereka mau coba lifestyle western, lifestyle barat, yaitu minum kopi. Dan ini terus berlanjut sampai kemudian di tahun 2017 Cina itu bahkan sampai menjadi negara yang memiliki gerai terbanyak dan terbesar dan termegah di dunia yang namanya di Shanghai. Luasnya lebih dari 2000 meter persegi. Jadi besar banget, lu bisa bayangin 2000 meter persegi udah kayak stadion aja guys. Tapi itu realitanya. Lu bayangin aja panjang meja barnya yang di Shanghai aja itu sampai belasan meter loh. Saking panjangnya itu adalah meja bar terpanjang di dunia adanya di toko Starbucks yang ada di Shanghai. Betul-betul besar, megah, udah kayak stadion guys. Tapi ya namanya juga perjalanan bisnis ya, nggak bisa terus menerus lu ada di atas. Nanti akan terjadi siklus juga, lu akan nyungsep. Nah itulah yang terjadi oleh Starbucks. Karena semenjak Luckin Coffee lahir ke dunia ini dan mereka punya rasa yang lebih enak, harga yang lebih murah, tempat yang sama mewah dan nyamannya dengan Starbucks, ya per tahun 2023 akhirnya mereka dibalap sama Luckin Coffee. Dibalap dalam sisi apa? Bayangin dari sisi gerai. Starbucks itu hebat banget loh, gerainya itu ada 8.000. Luckin Coffee emang punya berapa? Luckin Coffee punya 16.000 guys. 2 kali lipat Starbucks, kan gila. Dari segi omzetnya Starbucks di Cina itu 52 triliun setahun. Luckin Coffee itu sudah 57 triliun. Ini data per tahun 2023 guys. Makanya lu juga jangan heran ya, namanya juga ini channel investasi, ini kerefleksikan juga ke harga sahamnya. Jadi dalam 1 tahun terakhir Starbucks itu udah kelihatan makin nyungsep, makin tiarap lah. Ya mungkin 11-12 sama Starbucks di Indonesia, kita lihat aja nasibnya gimana. Karena dari yang gue lihat kok kayaknya tambah sepi ya. Tapi lu lihat aja ya, dari harga saham kan gak bohong. Harga sahamnya Starbucks per hari ini dalam 1 tahun terakhir itu sudah turun 15% lebih. Nah sebaliknya kompetitor utama dia di China itu sudah naik 70% lebih hanya dalam 1 tahun. Duit lu naik 70% kalau beli sahamnya Luckin Coffee. Sebetulnya Luckin Coffee udah kita bahas udah dari 2 tahun lalu sih tentang fenomena Luckin Coffee yang merajalela di Asia Tenggara. Tapi ada satu hal yang unik nih. Jarang-jarang loh ada perusahaan yang mau mengakui perusahaan lain lebih hebat dari dia. Salah satunya CEO-nya Starbucks, Brian Niccol, itu pernah bilang di dalam sebuah konferensi internasional, dia sama sekali tidak heran, bahkan respect, bahkan salut dengan kesuksesan Luckin Coffee ini. Utamanya bukan cuma soal pemilihan tempat atau pembukaan gerai, kecepatannya Luckin Coffee, no. Tetapi bagaimana Luckin Coffee itu bisa menciptakan rasa-rasa baru secara konsisten yang lebih enak, lebih
inovatif dibandingkan Starbucks. Nah gue gak kaget sih kalau gue ngeliat banyak toko-toko minuman Cina ya, sekarang teh-tehan Cina banyak. Ya mereka tuh bisa aja keluar new flavor setiap harinya, ada blossom tea, peach tea, pinky tea, segala macam. Betul-betul cepet lah dibandingkan kalau lu lihat Starbucks lah. Dari 2000 tahun yang lalu menunya apa, Java chip. Saat ini ya Java chip juga. Jadi evolusi rasanya, warnanya, teksturnya itu jauh di belakang kompetitor yang dari Cina sih. Jauh lah, Starbucks jauh ketinggalan zaman. Bener-bener terbelakang lah, lambat bisa dibilang. Makanya gak heran kalau CEO Starbucks ya nyerah. Betul-betul wah gak bisa mereka battle sama Luckin Coffee. Udah harganya Luckin Coffee jauh lebih murah, lebih enak pula, dan lebih adaptif dengan perubahan evolusi konsumsi Gen Z. So makanya gak heran guys dengan suksesnya Luckin Coffee dan makin nyungsepnya Starbucks di China, ya akhirnya ya Starbucks pun ya terpaksa menjual sahamnya nilai 10 billion dollar atau rupiahnya hampir 170 triliun rupiah guys. So makanya gak heran ya dengan semakin suksesnya Luckin Coffee dan semakin nyungsepnya Starbucks di China, ya Starbucks pun pasti berpikiran buat kabur, buat exit dari pasar China. Makanya Starbucks mulai dari 3 tahun yang lalu udah mulai cari-cari pembeli nih buat take over saham dia di China. Dan ada lebih dari 30 perusahaan yang berlomba-lomba buat beli sahamnya Starbucks. Jadi Starbucks itu udah betul-betul jadi rumor bakal di take over, diakuisisi sama perusahaan lokal di China. Bahkan perusahaan asing ada yang mau masuk juga buat take over Starbucks China. Nah, tapi satu hal yang menarik nih. Bukan cuma soal perusahaan yang mau take over Starbucks China ya, tetapi ternyata Luckin Coffee sendiri tuh sempet mau beli Starbucks China buat menunjukkan kedikdayaan mereka melalui ya induknya mereka. Mereka punya investor namanya Centurium Capital, itu the biggest shareholder of Luckin Coffee. Jadi pemegang saham terbesar Luckin Coffee namanya perusahaan investasi namanya Centurium Capital. Nah ini menarik guys, kenapa? Karena lu harus tahu dong kenapa Luckin Coffee itu pengen banget, ngebet banget. Bahkan udah sejak bertahun-tahun lalu itu nawar mau beli Starbucks. Simple aja, karena ini strategi mereka buat bermain defensif, namanya bisnis. Saingan utama dia sesama toko kopi yang paling viral di China ya Starbucks sama Luckin Coffee. Nah penting banget buat Luckin Coffee beli Starbucks, karena kalau seandainya Starbucks dibeli oleh orang lain. Bentar guys. Sebelum kita lanjut videonya. Halo goodies guys, teman-teman investor, BENIX Investor Summit 2025 akan segera diselenggarakan di bulan Desember 2025 di Swiss Bell Solo. Jadi buat teman-teman yang pengen segera diskusi, ketemu, dan interaksi langsung ya. Karena kita bakal membahas 3 sektor penting. Yang pertama terkait energi, yang kedua terkait bisnis logistik, dan yang ketiga ada sektor spesial nih. Dengan pembicara yang spesial juga, karena ya cuannya gede banget nih guys. Nah buat lo yang penasaran dan pengen segera ikutan di event acara offline spesial BENIX, cuma ada 1 tahun sekali yang namanya BENIX Investor Summit 2025. Yuk segera daftar sekarang juga nih sebelum terlambat. Dan ingat kursinya juga terbatas karena cuma ada 50 kursi guys. Total kursi yang kita sediakan. Ikut di sini sangat happy lah ya. Jadi banyak sekali membuka wawasan baru, terutama banyak bocoran-bocoran mengenai kebijakan maupun emiten yang akan terbang selanjutnya. Jadi puas sekali sih dengan ini. Kalau tahu Pak Ben di YouTube sendiri kan lebih pinggir jurang, ini lebih pinggir lagi lah ini. Mengikuti BENIX Investor Summit ini setelah 2 kali, saya mendapatkan manfaat bahwa kalau kita bisa memahami fundamental atas perusahaan dan forecast untuk perusahaan kedepannya, kita pasti akan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Dan itu yang saya rasakan selama setahun ini. Dan saya harapin kalau untuk BENIX Investor Summit 2025 diadakan, saya pasti akan ikut lagi. Salam cuan. So siapa cepat dia dapat. Sampai ketemu di Solo ya guys, bulan Desember 2025. BENIX Investor Summit 2025 segera datang lagi. Segera daftarkan dirimu sekarang juga sebelum terlambat. Ingat ini acara eksklusif yang kita selenggarakan private dan sangat intim. Kita bisa berinteraksi full nih selama 24 jam. Karena acaranya diselenggarakan selama 2 hari. Dari hari Sabtu sampai hari Minggu. Dari jam 9 pagi sampai malam. So tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu sekarang juga di nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Sampai ketemu di Solo guys. Bye-bye. Karena kalau seandainya Starbucks dibeli oleh orang lain, bisa jadi Starbucks itu berevolusi menerapkan strategi jualan barang dengan harga lebih murah, buka toko atau gerai-gerai baru yang ukurannya lebih kecil, dan melakukan digitalisasi skala besar lah yang lebih canggih. Nah teman-teman tentu tahu lah, kalau Starbucks itu aplikasi digitalnya aja ketinggalan zaman. Jauh lah sama kompetitornya. Kalau lu lihat toko-toko kopi lokal punya aplikasi bahkan banyak yang lebih canggih, lebih keren dibanding punya Starbucks yang di Indonesia ya. So makanya gak heran kalau Luckin Coffee itu takut seandainya lu dibeli sama perusahaan Cina, gue yakin perusahaan Cina itu pasti nurunin harga. Gue yakin perusahaan Cina yang baru, pemiliknya Starbucks yang baru, pasti
pasti ngerubah format tokonya menjadi lebih kecil. Kayak lu lihat ya Fore, Tuku, Janji Jiwa, Kopi Kenangan di Indonesia kan fleksibel banget. Ukurannya satu ruko aja bisa, satu kios aja bisa. Tapi kalau Starbucks kan nggak bisa. Ada ukuran berapa minimal 300 meter square, 500 meter square. Jadi ada keterbatasan buat ekspansi buat mereka. Jadi ini betul-betul strategi yang bagus buat Luckin Coffee akuisisi Starbucks supaya tidak dimakan Luckin Coffee oleh pemilik Starbucks yang baru. Tapi berhasil nggak strateginya Luckin Coffee? Sayang sekali, ternyata strateginya gagal. Karena ujung-ujungnya yang berhasil akuisisi saham Starbucks di China adalah Boyu Capital. Nilainya 66 triliun. Angka cantik guys, 66 triliun. Jadi udah resmi nih per hari ini 60% saham Starbucks di China itu pindah ke Boyu Capital. Nah, this is a very interesting game guys. Kenapa ini sangat menarik guys? Karena Boyu Capital itu pendirinya adalah cucu dari Jiang Zemin. Jiang Zemin itu adalah mantan pemimpin tertinggi di Cina. Lu bayangin dia mantan sekretaris jenderal sekjennya Partai Komunis Cina, partai terbesar di dunia. Dia mantan presiden Cina juga. Jadi dia adalah penerus Cina ya, setelah generasi Deng Xiaoping adalah Jiang Zemin. Setelahnya Hu Jintao, terus ya sekarang udah masuk eranya Xi Jinping. Jadi dia mantan orang nomor 1 dari segala sisi di Cina. Dia punya cucunya lah pendirinya Boyu Capital ini. Dan Boyu Capital ini betul-betul terkenal ya. Kalau lu millennials, gue yakin lu tahu yang namanya Jack Ma, pendiri Alibaba. Alibaba dulu sempat salah satu pemegang saham terbesarnya selain Masayoshi Son itu ada Yahoo. Tetapi kemudian Yahoo itu diakuisisi, di take over sama Alibaba. Nah yang nge-backing Alibaba supaya bisa take over saham Yahoo di China, yaitu si Boyu Capital ini. Jadi gak heran kalau Boyu Capital ini juga salah satu pemegang saham terbesar di Alibaba guys. Dia punya saham sekitar 5% lah. So ini bukan perusahaan kecil, gak kaleng-kaleng, dan mereka sangat adaptif dengan teknologi. Terbukti mereka juga punya saham Ant Financial. Buat teman-teman yang belum tahu, Ant Financial adalah perusahaan fintech terbesar di China. Ya kalau lu lihat lah Indonesia kan ada OVO, ada GoPay, ada bank digital segala macam. Itu kalau di-combine jadi satu masih lebih gede Ant Financial di China. Wah, berarti hebat banget ya genetikanya Boyu Capital ini. Dia punya genetika pemimpin tertinggi RRC, Sekretaris Jenderal PKC, pemiliknya Ant Financial, fintech terbesar di Cina. Dan yang paling seksi yang terakhir, ternyata Boyu Capital juga adalah pemilik Mixue. Ya lu pasti udah gak asing lah dengan nama Mixue. Jadi Mixue Bingcheng atau orang bilang Mixu itu ya perusahaan minuman, dessert, ice cream, coffee, salah satu yang terbesar dan paling cepat pertumbuhannya di dunia. Dan ternyata pemiliknya adalah Boyu Capital guys. Kalau lu jadi Luckin Coffee hari ini pasti lu keringet dingin. Karena lawan lu sekarang bukan kakek nenek Starbucks isinya dinosaurus yang menjalankan perusahaan seperti Orde Lama. Tapi enggak, sekarang Luckin Coffee harus siap berdarah-darah bertarung melawan orang yang memiliki mindset teknologis, cepat, modern, pemilik saham Alibaba, pemilik saham Mixue, pemilik saham Ant Financial, dan pertarungannya bakal makin brutal guys. Tapi ini good news sih guys sebetulnya buat Indonesia, nanti kita bahas lebih detail lah. Tapi satu hal yang jelas di sini adalah gimana strateginya Starbucks kok mau-maunya diakuisisi sama Boyu Capital. Simple aja, karena mereka sudah mulai berada di titik perlu ada knowledge of Chinese market, local knowledge. Jadi memang penting ada jagoan lokal yang sangat ahli di bidang ya selera orang Cina, budaya orang Cina, dan itu bukan Starbucks karena dia budayanya sangat Amerika. Nah ini jadi seru nih karena Boyu Capital masuk posisi Starbucks itu udah punya 8.000 toko. Apa yang bisa dia lakukan dengan itu? Gue rasa ada begitu banyak hal sih yang bisa dia lakukan. Karena satu hal yang menarik, lu tahu ya salah satu bank terbesar di dunia adalah Starbucks juga. Dan Ant Financial, salah satu perusahaan fintech terbesar di dunia, pemiliknya Boyu Capital juga. Starbucks kok bisa jadi bank? Ya lu tahu gak sih kalau lu mau beli Starbucks, banyak orang itu top up dulu. Jadi ada saldo dulu di walletnya mereka. Itu floating money. So that's a big moat buat menggabungkan kedua perusahaan ini. Perusahaan fintech punya Boyu Capital dan Starbucks. Seru nih permainannya. Makanya lu jangan heran kalau per hari ini, detik ini, ya pasar langsung merespons perubahan yang terjadi di China dengan apa? Berbondong-bondong beli sahamnya Starbucks. Makanya ya dalam 24 jam terakhir harga saham Starbucks itu udah naik 4%. Tapi gimana dengan Luckin Coffee? Nah ini pertanyaan buat kalian. Dari sini udah bisa lihat ya, kalau saham Starbucks aja langsung direspon positif sama market, lu bisa kebayang gak kira-kira Luckin Coffee sahamnya akan ke arah apa? Ketika lahir musuh baru, formidable enemies, lebih powerful, lebih local wisdom, lebih punya koneksi, dan punya pengalaman membesarkan Mixue
Bahkan Mixway cabangnya lebih besar loh dibanding Luckin Coffee. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Apakah dengan diakuisisinya Starbucks oleh Boyu Capital akan berdampak positif bagi pertumbuhan Starbucks di China ya? Atau malah sebaliknya? Dan yang kedua, kan teman-teman tahu ya, harga kelapa di Indonesia itu makin naik. Coklat makin naik, kopi makin naik. Ya ada hubungannya juga dengan pembeli kelapa terbesar di dunia hari ini adalah Cina sendiri. Nah kalau seandainya masuk Boyu Capital ke sana, bawa local expertise dia di sana, gue yakin gak lama lagi yang dia lakukan adalah mengintroduksi kopi rasa kelapa. Percaya gak lu? Dan ini artinya teman-teman petani di Indonesia, lu bakal tambah cuan lagi. Kemarin kan harga kelapa udah naik sampai 4 kali lipat ya. Tapi hari ini gue yakin lu harus siap-siap nih nanam lebih banyak. Karena harganya bisa jadi naiknya lebih dari 10 kali lipat. Kalau menurut lu sendiri gimana? Pertarungan antara Luckin Coffee versus Starbucks ini adalah good news atau enggak sih? Bagi penikmat kopi di dunia. Gue sendiri masih menunggu-nunggu nih kedatangan Luckin Coffee di Indonesia. Kok gak muncul-muncul ya? Terakhir paling deket gue lihat di Singapura. Di Singapura ada beberapa titik yang buka Luckin Coffee. So gimana guys pandangan kalian soal pertarungan antara Boyu Capital atau the new Starbucks ala China versus Luckin Coffee? Siapakah yang bakal jadi pemenang dunia kopi dunia ya? Dan kalau Indonesia sendiri gimana? Indonesia udah siap belum mengakuisisi Starbucks? Karena gue lihat pemain kopi lokal di Indonesia makin hari tambah banyak dan tambah rame. Starbucks di Indonesia kira-kira bakal terdampak gak ya? Bakal goyah juga gak ya? Atau malah bisa jadi dapat ilmu baru nih dari Starbucks Cina? Gimana caranya battle lawan brand lokal di Indonesia sendiri? Lu sendiri gimana? Lebih enak ngopi di Starbucks atau ngopi di toko sebelah tuh yang harganya lebih murah? Segera share pandangan kalian di kolom komentar di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.